Kayaknya semua trader pernah deh ngerasain ini. Anda udah ikutin semua aturan, tapi pasar malah berbalik arah. Rugi sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, di momen inilah Anda berdiri di sebuah persimpangan. Pilihan yang Anda ambil setelah ini, itu yang bakal nentuin nasib Anda sebagai seorang trader. Yuk kita bedah 2 jalan ini. Coba deh bayangin skenarionya. Anda udah ikutin semua aturan main. Tapi ya, pasar lagi nggak bersahabat. Rugi lagi, dan rugi lagi. Terus apa langkah Anda selanjutnya? Pertanyaan ini kedengarannya simpel, tapi ini adalah titik krusial yang misahin antara trader amatir dan para profesional. Oke, kita bahas jalan yang pertama, reaksinya seorang amatir. Ketika mereka mulai rugi beruntun, naluri pertamanya itu langsung, wah ada yang salah nih sama sistemnya, dan mereka buru-buru pengen memperbaiki sesuatu. Nah, yang menarik tuh, coba kita dengerin suara di kepala mereka. Mereka seringkali mikir gini, gue harus stop rugi nih, gimana pun caranya. Kalau perlu langgar aturan, ya langgar aja. Jadi mereka membenarkan tindakan inkonsisten ini seolah-olah itu sebuah keharusan. Mereka ngerasa lagi pinter, lagi memperbaiki. Padahal sebenarnya mereka cuma lagi reaktif sama gejolak pasar sesaat. Yuk kita bedah lagi deh pemikiran yang jujur aja agak keliru ini. Seorang amatir itu pikirannya cuma fokus ke hasil 1 atau 2 trading terakhir. Begitu rugi beruntun, mereka langsung nyalahin sistemnya, bukan ngelihat itu sebagai bagian dari statistik yang wajar. Buat mereka, konsistensi itu sifatnya kondisional, cuma dilakuin pas lagi untung aja. Dan ini tuh jebakan yang fatal banget. Oke, sekarang kita lihat jalan yang kedua. Jalan yang bener-bener beda, disiplinnya seorang profesional. Pola pikir mereka itu kebalikannya. Waktu lagi rugi, mereka bukannya panik dan bereaksi, tapi mereka justru makin berpegang teguh sama proses yang udah ada. Dan di slide ini kelihatan jelas banget perbedaannya. Di situasi yang sama persis, tindakan mereka itu berlawanan 180 derajat. Yang amatir ganti-ganti aturan, yang profesional justru setia sama aturan. Yang amatir mulai ragu sama semuanya, yang profesional percaya penuh sama proses yang udah mereka bangun dengan susah payah. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Dan ini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Buat seorang profesional, mengalami kerugian sesuai dengan rencana mereka itu justru tanda disiplin, bukan tanda kegagalan. Ini bukti kalau mereka patuh sama sistem, bukan sekedar ngejar kemenangan sesaat. Mereka tahu rugi itu bagian dari biaya bisnis. Terus, kenapa sih pendekatan profesional ini yang justru berhasil? Jawabannya ada di sini. Kekuatan dari sample size atau ukuran sampel. Dalam trading, jangka panjang itu selalu menang. Coba perhatikan grafik ini deh. Dalam 10 trading pertama, hasilnya bisa aja negatif, itu cuma noise statistik, gangguan sesaat. Tapi coba lihat, seiring waktu berjalan, setelah 100 dan apalagi 1000 trading, keunggulan atau edge sebenarnya dari sistem Anda mulai kelihatan jelas. Rentetan kerugian jangka pendek tadi jadi nggak relevan lagi secara statistik. Kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pasar itu mungkin kelihatannya kacau dan nggak bisa ditebak dalam jangka pendek. Tapi dia nggak berdaya melawan hukum probabilitas dalam jangka panjang. Inilah kenapa konsistensi itu jadi satu-satunya alat Anda buat dapetin sampel size yang besar itu. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa punya disiplin kayak gitu? Semuanya berawal dari pola pikir. Sadari bahwa Anda itu adalah karyawan, bukan bos. Jadi, ini dia definisi baru dari konsistensi. Anda itu bukan bos yang bisa seenaknya ganti strategi tiap hari. Anda adalah seorang karyawan, seorang eksekutor. Tugas Anda simple, cuma jalanin rencana yang udah ditetapin sama bos Anda, yaitu sistem trading yang udah Anda uji dan percayai sebelumnya. Prosesnya itu sebenarnya simple banget loh. Tapi simple bukan berarti gampang. Kerja keras yang sebenarnya itu dilakuin sebelum Anda mulai trading, yaitu pas Anda ngebangun dan nguji sistem Anda. Setelah itu, tugas Anda ya cuma satu, eksekusi dengan disiplin. Gak ada lagi tebak-tebakan, gak ada lagi perubahan mendadak. Dan ini dia, kesimpulan paling pentingnya. Konsistensi itu bukan cuma sekedar kebiasaan biasa. Ini adalah sebuah keahlian tingkat tinggi. Kemampuan untuk tetap teguh sama rencana Anda di tengah badai kerugian, itulah yang benar-benar misahin trader terbaik dari yang lain. Jadi sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ketika Anda nanti ngalamin kerugian lagi, coba tanyain ke diri sendiri. Apa benar masalahnya ada di sistem saya? Atau jangan-jangan masalahnya ada di ketidakmampuan saya untuk ngejalanin sistem itu? Jalan mana yang bakal Anda pilih?